Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 2 C Pendidikan Matematika akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah dasar real, yaitu materi barisan direct bilangan real. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 kelas 2 C Pendidikan Matematika, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Yudhana Prawasmara dengan NIM 22130111074. Selanjutnya ada Niputu Widya Kumalasari dengan NIM 22130111084. Dan yang terakhir ada Niputu Ayu Gita Patini dengan NIM 22130111089. Adapun topik bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama yaitu barisan dan limit, yang kedua yaitu ada kekonvergenan, keterbatasan dan operasi pada barisan konvergen, yang ketiga yaitu ada kemonotonan, yang keempat ada barisan Cauchy, dan yang kelima ada limit superior dan inferior, yang keenam ada kekonvergenan deret dan deret non negatif, dan yang terakhir yang ketujuh ada deret berganti tanda, kekonvergenan mutlak dan bersyarat. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan topik pembahasan yang pertama yaitu barisan dan batas-batasnya. Menurut definisi 4.1.1 mengatakan bahwa barisan bilangan real merupakan fungsi pada himpunan bilangan asli n yang mempunyai ring pada bilangan real. Definisi 4.12 mengatakan jika barisan xn dan yn merupakan barisan bilangan real, maka yang pertama penjumlahan pada barisan. Bila barisan xn ditambah barisan yn itu sama dengan barisan xn plus yn, yaitu kedua ada pengurangan pada barisan. Bila barisan xn dikurangi barisan yn itu sama dengan barisan xn min yn. Yang ketiga yaitu perkalian pada barisan. Jika barisan xn dikali dengan barisan yn itu sama dengan barisan xn kali yn. Yang keempat yaitu jika terdapat konstanta elemen real, maka konstanta dikali dengan barisan xn itu akan sama dengan barisan konstanta xn. Dan yang terakhir yaitu yang kelima pada pembagian pada barisan. Jika barisan xn dibagi barisan yn itu sama dengan barisan xn per yn, di mana yn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen n. Oke, selanjutnya tentang definisi 4.1.3. Misalkan barisan xn merupakan bilangan real p merupakan limit dari xn jika untuk semua epsilon lebih besar pada 0 untuk bilangan asli n0 yang tergantung pada epsilon, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan n0 maka xn elemen dari next bor p. Jika barisan mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan konvergen, dan jika tidak mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan divergen. Maka, jika barisan xn mempunyai limit p elemen r, maka ditulis limit barisan xn sama dengan p atau xn sama dengan p. Selanjutnya tentang teorema 4.1.1 atau teorema ketunggalan limit. Dikatakan bahwa barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Buktinya, andaikan tidak demikian, maka terdapat p dan q, limit dari barisan xn pada p tidak sama dengan q untuk semua epsilon lebih besar pada 0. Dapat dipilih sekitar next bor p dan next bor q, sehingga next bor p irisan q sama dengan bulan kosong. Berdasarkan definisi limit terdapat bilangan asli n1, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n1, maka xn elemen next bor p. Demikian juga terdapat bilangan asli n2, sehingga untuk setiap n lebih besar dengan n2, maka xn elemen dari next bor q. Pilih n0 sama dengan maksimal dari barisan n1 dan n2. Berikutnya, untuk semua elemen L, N lebih besar sama dengan N0, maka Xn elemen dari next bor P irisan Q, artinya irisan next bor P dan irisan NP maksud saya dengan next bor Q itu sama dengan bukan kosong. Itu sama saja dengan kontradiksi dengan pernyataan pertama. Jadi harusnya itu P sama dengan Q. Selanjutnya tentang teorema 4.1.2. Misalkan kita dapatkan barisan Xn barisan bilangan real pada P elemen real, maka pernyataan berikut yang ekuivalen dengan PBE yaitu yang pertama barisan xn konvergen ke p, yang kedua itu untuk setiap next bor p terdapat bilangan asli n0, sehingga apabila n lebih besar sama dengan n0 maka xn elemen p. Untuk semua epsilon lebih besar pada 0, jika dan hanya jika bilangan asli n0, sehingga untuk n lebih besar pada n0 maka p min epsilon lebih kecil pada xn lebih kecil pada p plus epsilon. Untuk setiap epsilon p besar pada 0 terdapat bilangan asli n0, sehingga jika n lebih besar sama dengan n0 maka nilai mutlak xn min p lebih kecil pada epsilon. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang kedua yaitu kekonvergenan, keterbatasan dan operasi pada barisan konvergen. Untuk definisi 4.2.1 yaitu begini, barisan bilangan real xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m lebih besar 0 sehingga harga mutlak xn lebih kecil pada m untuk semua n elemen bilangan asli n. Yang kedua itu bunyi teorema 4.2.1 mengatakan bahwa barisan bilangan real konvergen adalah terbatas. Buktinya itu misalkan limit barisan xn sama dengan p, dan kita ambil yaitu epsilon sama dengan 1.
Karena barisan xn konvergen maka terdapat n0 elemen n, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan n0 maka harga mutlak xn min p itu lebih kecil daripada 1. Maka berakibat pada harga mutlak xn lebih kecil daripada harga mutlak p ditambah 1. Kemudian pilih m supremum barisan harga mutlak x1, harga mutlak x1 hingga xn0 min 1, harga mutlak p plus 1. Maka untuk setiap n elemen n berlaku harga mutlak xn lebih kecil sama dengan n, berarti barisan xn tersebut terbatas. Oke, selanjutnya tentang teorema 4.2.2 pada materi yang sama. Yaitu misalkan barisan xn dan barisan yn barisan bilangan real berturut-turut konvergen ke x dan y dan konstanta elemen r. Maka barisan xn ditambah barisan yn, barisan yn xn dikurangi barisan yn, dan barisan xn dikali barisan xn, dan xn berturut-turut konvergen ke x ditambah y, x ditambah min y, dan x dikali y, dan konstanta x. Selanjutnya jika zn barisan terletak real tak nol yang konvergen ke z tidak sama dengan 0, maka barisan xn dibagi barisan zn konvergen ke x per z. Selanjutnya itu teorema dari 4.2.3 mengatakan misalkan barisan xn barisan bilangan real konvergen ke x jika xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen dari bilangan n, maka x itu lebih besar daripada 0. Mereka x lebih kecil daripada 0, maka untuk epsilon x sama dengan min x lebih besar pada 0. Karena barisan xn konvergen ke x maka terdapat n0 elemen n. Artinya x min epsilon lebih kecil pada xn lebih kecil daripada x plus epsilon. Ini bertentangan dengan yang pertama, yaitu dengan xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen n. Maka haruslah x lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya tentang teorema 4.2.4 yaitu mengatakan misalkan barisan xn dan barisan yn berturut-turut konvergen ke x dan y jika xn lebih kecil sama dengan yn untuk setiap n elemen n, maka x lebih kecil sama dengan y. Bukti, misalkan zn sama dengan barisan yn min xn. Karena xn lebih kecil sama dengan yn, maka yn min xn itu lebih besar sama dengan 0. Untuk n elemen n selanjutnya, karena barisan xn dan yn konvergen, maka menurut teorema sebelumnya barisan zn sama dengan yn min xn juga konvergen ke y min x. Karena yn min xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen n, maka menurut teorema y min x lebih besar sama dengan 0, jadi x lebih kecil atau sama dengan y. Oke, selanjutnya tentang teorema 4.2.5. Misalkan kita dapatkan barisan xn barisan konvergen ke x dan jika a lebih kecil sama dengan xn lebih kecil sama dengan b untuk setiap n elemen dari n, maka a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b. Buktinya, bila kita definisikan barisan an sama dengan a sampai seterusnya a, dan b dan barisan b sama dengan b, b sampai seterusnya, maka an lebih kecil daripada xn lebih kecil sama dengan xn maksud saya, dan lebih kecil sama dengan bn untuk setiap n elemen n. Jadi kita dapatkan limit barisan an sama dengan a, limit barisan bn sama dengan b. Menurut teorema a lebih kecil daripada teorema, jadi kita dapatkan a lebih kecil daripada x dan x lebih kecil sama dengan b. Jadi a lebih kecil x sama dengan x lebih kecil sama dengan b. Oke, selanjutnya itu teorema 4.2.6 yaitu bisa disebut dengan teorema Hooke. Bunyinya itu misalkan barisan xn, barisan yn, dan barisan zn barisan bilangan real, sehingga xn lebih kecil sama dengan yn lebih kecil sama dengan cn untuk setiap n elemen n dan limit barisan xn sama dengan zn. Jadi yn konvergen dan limit barisan xn sama dengan limit barisan yn sama dengan limit barisan zn. Buktinya itu apabila kita ambil sembarang epsilon lebih besar sama dengan 0 sembarang, misal t sama dengan limit barisan xn sama dengan zn, karena barisan xn dan zn konvergen ke t, maka terdapat n0 elemen n, sehingga untuk n lebih besar sama dengan n0 berlaku harga mutlak xn min t lebih kecil harga mutlak zn min t lebih kecil daripada epsilon. Akibatnya xn lebih kecil yn lebih kecil zn, atau xn min t lebih kecil daripada yn min t lebih kecil daripada yn min zn min t, sehingga harga mutlak yn min t lebih kecil sama dengan supremum kurung buka
harga mutlak xn min t, harga mutlak zn min t, atau kita sebut bisa dengan barisan harga mutlak zn min t, barisan zn min t lebih kecil daripada epsilon untuk n lebih besar sama dengan n0. Karena epsilon lebih besar pada 0 sembarang, maka barisan yn konvergen ke t. Jadi limit barisan xn sama dengan limit barisan xn sama dengan limit barisan zn, itu kita konversikan sama dengan t. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga topik pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kemonotonan. Itu kita dapat lihat, yaitu definisi 4.3.1 tentang kemonotonan, yaitu misalkan barisan xn, barisan bilangan real, kita katakan bahwa barisan xn tak turun atau monoton naik jika memenuhi ketidaksamaan x1 lebih kecil sama dengan x2 lebih kecil titik seterusnya sampai lebih kecil xn lebih kecil xn plus 1 dan seterusnya. Kita tahu bahwa barisan xn tak naik atau monoton turun jika memenuhi ketidaksamaan x1 lebih besar daripada x2 lebih besar seterusnya sampai lebih besar pada xn lebih besar pada xn plus 1 lebih besar daripada seterusnya. Jika barisan xn tak naik dan tak turun disebut monoton. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang teorema kemonotonan. Yang pertama itu ada teorema 4.3.1 yang berbunyi barisan bilangan ring monoton konvergen jika dan hanya jika terbatas. Yaitu selanjutnya pada jika barisan xn barisan tak turun terbatas, maka untuk limit barisan xn sama dengan supremum xn. Kedua itu jika barisan gn adalah barisan terbatas menurun, maka untuk limit barisan gn sama dengan infimum gn. Selanjutnya tentang definisi 4.3.2. Misalkan barisan xn barisan bilangan real dan R1 lebih kecil dari R2, lebih seterusnya sampai lebih kecil Rn lebih kecil daripada Rn plus 1, barisan naik bilangan asli, maka barisan di R yang dibentuk oleh XR1, XR2, XR3, seterusnya sampai XN adalah sub dari barisan Xn. 4.3.2. Bunyinya, jika barisan Xn konvergen ke X, maka untuk sembarang sub barisan dari Xn konvergen ke X. Buktinya, bila kita ambil sembarang epsilon lebih kecil dari 0, pilih N0 elemen N, sehingga apabila N lebih besar maksud saya sama dengan N0, berlaku bahwa mutlak xn min x lebih kecil epsilon. Karena R1 lebih kecil R2 lebih kecil titik-titik sampai Rn barisan naik, maka Rn lebih besar sama dengan N. Oleh karena itu jika N lebih besar sama dengan N0, maka Rn lebih besar N lebih besar N0. Jika berlaku xrn min harga mutlak xrn min x lebih kecil epsilon, ini menunjukkan bahwa barisan xn konvergen ke x. Selanjutnya itu tentang teorema 4.3 dari Bolzano-Weierstrass. Maksudnya Bolzano-Weierstrass, ya itu. Bunyinya itu jika barisan xn suatu barisan di R, maka barisan xn punya sub barisan yang konvergen. Buktinya itu menurut teorema sub barisan monoton, jika xn terbatas maka mempunyai sub barisan xrn yang monoton. Akibatnya sub barisan xrn juga monoton. Menurut teorema sebelumnya, maka sub barisan xrn konvergen juga. Oke, selanjutnya yaitu tentang teorema dari 4.3.4 itu tentang kriteria divergen. Misalkan barisan xn barisan bilangan real, maka pernyataan berikut dari ekivalen itu yang pertama, barisan xn tidak konvergen ke x elemen R. Yang kedua yaitu barisan epsilon 0 itu lebih besar pada 0, sehingga untuk sembarang k elemen n terdapat rk elemen n dengan rk lebih besar sama dengan k, sehingga ada mutlak x rk min x lebih besar sama dengan epsilon 0. Yang ketiga itu terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0 dan subbarisan xrk dari xn, sehingga untuk mutlak xrn min x lebih besar sama dengan epsilon 0 1 0 0, sehingga n elemen n. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Putri Gita Purwantini dengan NIM 22130111089 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai barisan Cauchy. Untuk definisi barisan Cauchy yaitu barisan bilangan real xn dinamakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli n0, sehingga untuk semua bilangan asli mn elemen n dengan mn lebih besar dari sama dengan n0 dipenuhi nilai mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon. Selanjutnya teorema 4.1. Jika xn barisan bilangan real yang konvergen, maka xn adalah barisan Cauchy. Untuk pembuktiannya, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Misalkan xn konvergen ke x, maka dapat dipilih n0 elemen n, sehingga apabila n lebih besar dari sama dengan n0, maka nilai mutlak xn kurang x kurang dari epsilon per 2. Apabila dipilih mn lebih besar dari n0, maka berlaku nilai mutlak xn kurang xm kurang dari sama dengan nilai mutlak xm dikurang x ditambah x dikurang xn kurang dari sama dengan nilai mutlak xm dikurang x ditambah x dikurang xn kurang dari
epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka xn barisan Cauchy. Selanjutnya teorema 4.4.2. Barisan Cauchy dari bilangan real adalah terbatas. Selanjutnya teorema 4.4.3. Kriterian Cauchy. Barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan Cauchy. Selanjutnya saya akan bahas tentang limit superior dan limit inferior. Untuk definisi, misalkan barisan Sn. Bilangan A dalam sistem bilangan real diperluas dinamakan limit superior barisan Sn, yang dinyatakan dengan lim sub Sn adalah A sama dengan lim Sn, sama dengan inferior sub Sn, di mana K lebih besar sama dengan 1. Dan limit superior barisan real Sn adalah B elemen R dengan B sama dengan lim Sn, sama dengan superior inferior Sn, di mana K lebih besar sama dengan 1. Untuk memudahkan dalam penyelidikan digunakan notasi XK sama dengan superior Sn, di mana N lebih besar sama dengan K, sama dengan sub Sn. YK sama dengan inferior Sn, di mana N lebih besar sama dengan K. Selanjutnya teorema 4.5.1 yang berbunyi jika Sn suatu barisan real, maka lim inferior Sn kurang dari sama dengan lim superior Sn. Selanjutnya teorema 4.5.2. Jika Sn suatu barisan bilangan real, maka yang pertama, limit superior Sn kurang dari min tak hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke atas. Yang kedua, limit inferior Sn kurang dari min tak hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke bawah. Selanjutnya teorema 4.5.3, limit superior. Diberikan barisan Sn dan A elemen R. Yang pertama, jika A kurang dari limit superior Sn, maka A kurang dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks N. Yang kedua, jika A kurang dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks N, maka A kurang dari limit superior Sn. Yang ketiga, jika A lebih besar dari limit superior Sn, maka A lebih besar dari Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N. Yang keempat, jika A lebih besar dari Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N, maka A lebih besar dari limit superior Sn. Selanjutnya teorema 4.5.4, teorema limit inferior. Misalkan Sn dan A elemen R. Yang pertama, jika A lebih besar dari limit inferior Sn, maka A lebih besar dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks N. Yang kedua, jika A lebih besar dari sama dengan Sn untuk tak berhingga banyak indeks N, maka A lebih besar dari sama dengan limit inferior Sn. Yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan Sn, maka A kurang dari sama dengan Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N. Yang keempat, jika A kurang dari sama dengan Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N, maka A kurang dari sama dengan limit inferior Sn. Dan teorema yang terakhir yaitu teorema 4.5.5. Syarat perlu dan cukup agar barisan real Sn konvergen adalah limit inferior Sn sama dengan limit superior Sn dan berhingga. Jika demikian, maka limit Sn sama dengan limit inferior Sn dan limit superior Sn. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Widya Kumalasari dari kelas 2C dengan NIM 22130111084. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konvergenan deret dan deret non negatif. Yang pertama, teorema 4.6.1. Sigma dari AN, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu bilangan N0, sedemikian sehingga mutlak sigma dari AK, di mana K sama dengan N sampai tak hingga kurang dari sama dengan epsilon. Apabila N kurang dari sama dengan M dan N lebih besar sama dengan N0. Untuk pembuktiannya, misalkan sigma dari AN, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen ke S. Menurut teorema kriteria Cauchy, maka semua epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu N di mana N elemen dari bilangan asli. Sehingga apabila N lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak sigma AK dikurangi S, di mana K sama dengan 1 sampai N kurang dari sama dengan epsilon per 2. Demikian pula untuk N lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak sigma AK dikurangi S, di mana K sama dengan 1 sampai M kurang dari sama dengan epsilon per 2. Apabila N kurang dari sama dengan M dan N lebih besar sama dengan N0, maka berlaku mutlak dalam kurung sigma dari AK di mana K sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma dari AK di mana K sama dengan 1 sampai M tutup kurung dikurangi dalam kurung S dikurangi S kurang dari sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi untuk M sama dengan N akan diperoleh mutlak AN kurang dari sama dengan epsilon apabila N lebih besar sama dengan N0. Yang kedua, teorema 4.6.2. Yang pertama, jika mutlak AN kurang dari sama dengan Cn untuk N lebih besar sama dengan N0, dan jika sigma dari Cn di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen, maka sigma dari AN di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen. Yang kedua, jika Dn kurang dari sama dengan AN dan Dn lebih besar sama dengan 0, untuk N lebih besar sama dengan N0, dan jika
sigma dari DN di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen, maka sigma dari AN di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen. Yang ketiga, teorema 4.6.3. Jika X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1, maka sigma dari Xn di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1/1 dikurangi X. Jika X lebih besar sama dengan 1, maka deret ini divergen. Jika X tidak sama dengan 1, diperoleh Sn sama dengan sigma dari Xk di mana K sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1 dikurangi X pangkat N ditambah 1/1 dikurangi X. Untuk N menuju tak hingga dan ambil X sama dengan 1, maka diperoleh 1 tambah 1 tambah 1 sampai seterusnya menjadi divergen. Jadi deret ini termasuk deret dengan elemen non-negatif. Yang keempat, teorema 4.6.4. Misalkan A1 lebih besar sama dengan A1 lebih besar sama dengan A1 hingga lebih besar sama dengan 0, maka deret sigma dari AN di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen jika dan hanya jika deret sigma 2 pangkat K A2K di mana K sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A1 ditambah AA2 ditambah 4A4 ditambah 8A8 sampai konvergen. Untuk pembuktiannya, Sn sama dengan A1 ditambah A2 sampai AN. TK sama dengan A1 ditambah 2A2 sampai 2 pangkat K A2K. Untuk N kurang dari 2 pangkat K, maka Sn kurang dari sama dengan A1 ditambah dalam kurung A2 ditambah A3 ditambah titik ditambah A2K ditambah titik sampai A2K ditambah 1 dikurangi 1. Sn kurang dari sama dengan A1 ditambah 2A2 sampai 2 pangkat K A2K sama dengan TK. Sehingga Sn kurang dari sama dengan TK. Untuk N lebih besar sama dengan 2 pangkat K, maka Sn kurang dari sama dengan A1 ditambah dalam kurung A2 ditambah A3 ditambah titik ditambah A2K min 1 ditambah 1 ditambah titik sampai A2K. Sn kurang dari sama dengan setengah A1 ditambah A2 ditambah 2A4 ditambah titik sampai 2 pangkat K A2K sama dengan setengah TK. Sehingga 2Sn kurang dari sama dengan TK. Dengan teorema barisan konvergenan, maka anggotanya terdiri dari Sn dan juga terdiri dari Tn. Keduanya terbatas atau keduanya tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa teorema di atas terbukti. Yang kelima, teorema 4.6.5 yaitu uji akar. Diberikan deret positif atau elemen non-negatif. Sigma dari Cn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga dan A sama dengan limit sublimum akar N dari Cn, maka yang pertama, jika A kurang dari 1, deret sigma dari Cn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Yang kedua, jika A lebih besar 1, deret sigma dari Cn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Yang ketiga, jika A sama dengan 1, uji akar tidak memberi keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi 4.7 yaitu deret berganti tanda, kekonvergenan mutlak, dan bersyarat. Yang pertama, teorema 4.7.1 yaitu uji deret berganti tanda. Misalkan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 sampai seterusnya, suatu deret berganti tanda dengan AN ditambah 1 kurang dari AN dan AN ditambah 1 lebih besar dari 0. Apabila limit fungsi AN di mana N menuju tak hingga sama dengan 0, maka deret konvergen. Apabila jumlah Sn diaproksimasi dengan jumlah N suku pertama Sn, maka kesalahan atau galat akan melebihi AN ditambah 1. Untuk pembuktiannya, misalkan barisan AN itu menurun, jadi AN lebih besar dari AN ditambah 1 untuk semua N. Misalkan Sn jumlah parsial deret yang ke N, maka S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 ditambah A2, S3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3, S4 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa jumlah parsial dengan indeks genap naik dan terbatas di atas, jadi harus konvergen. Misalkan dengan limit S aksen, sedangkan jumlah parsial dengan indeks ganjil ke bawah di S double aksen misalnya, jadi juga konvergen. S aksen dan terletak di antara Sn dan Sn ditambah 1, sehingga mutlak S double aksen dikurangi S aksen kurang dari sama dengan mutlak Sn dikurangi Sn ditambah 1 sama dengan An ditambah 1. Jadi syarat An ditambah 1 menuju 0 apabila N menuju hingga akan menjamin bahwa S aksen sama dengan S double aksen. Artinya deret konvergen menuju harga yang sama, misalnya S. Karena S terletak di antara Sn dan Sn ditambah 1, maka mutlak S dikurangi Sn dikurang dari sama dengan mutlak Sn dikurangi Sn ditambah 1 sama dengan An ditambah 1. Ini berarti apabila S diaproksimasi dengan Sn, maka galat atau kesalahan yang dibuat tidak lebih dari nilai mutlak suku pertama bagian deret yang diabaikan. Selanjutnya, definisi 4.7.1 yaitu deret sigma dari UN dinamakan konvergen bersyarat apabila sigma dari UN konvergen, tetapi jika sigma dari mutlak UN divergen. Selanjutnya, teorema 4.7.2 yaitu uji kekonvergenan mutlak. Jika sigma dari mutlak UN konvergen, maka sigma dari UN konvergen. Untuk pembuktiannya, misalkan Vn sama dengan UN ditambah mutlak UN, sehingga UN sama dengan Vn dikurangi mutlak UN. Karena Vn lebih besar sama dengan 0 dan Vn kurang dari sama dengan 2 dikali mutlak UN, maka sigma dari Vn konvergen menurut uji banding biasa. Akibatnya, menurut teorema kelinearan, maka sigma dari Vn sama dengan sigma dari dalam kurung Vn dikurangi mutlak UN konvergen. Suatu deret sigma dari UN disebut konvergen mutlak apabila
sigma dari mutlak UN konvergen. Teorema 4.7.2 tidak menyatakan bahwa sigma dari UN konvergen mengakibatkan sigma dari mutlak UN konvergen. Kemudian terdapat akibat dari teorema 4.7.2. Suku-suku deret konvergen mutlak dapat ditukar kedudukannya tanpa memengaruhi kekonvergenan atau jumlahnya. Untuk pembuktiannya bisa menggunakan teorema-teorema yang berkaitan dengan kekonvergenan mutlak. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun pengucapan dalam penyampaian presentasi materi kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.